Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Dioseta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jagat Segoro Demit Danan dan Cahyo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Kak Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Seharusnya desa itu sudah ditinggal oleh penduduknya, tapi mengapa tiba-tiba ada sebuah bangunan baru di sana? Anehnya, rumah itu tidak dihuni oleh manusia. Setiap kamar diisi dengan satu jasad perempuan. Tetesan darah terlihat membasahi jalan desa. Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah manusia sampai salah satu warga bersaksi. Seorang ibu melihat seorang wanita berjalan terhuyung sembari tertawa cekikikan menuju hutan perbatasan desa. "Mina, mas, Mina jalan sambil tertawa, tapi jalannya seperti orang kesakitan," ucap Mbak Umar yang mengaku melihatnya dari jendela pawon rumahnya. Mendengar kesaksian itu, beberapa warga memasuki hutan dan mengikuti jejak darah yang terlihat. Tidak sulit menemukan Mina. Jejak darah dan suaranya yang berisik membuat warga dengan cepat menemukannya. Sayangnya, yang warga temukan bukan Mina yang biasa mereka kenal. Bukan seorang Mina yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan dengannya, melainkan yang mereka temukan adalah sosok seorang perempuan yang tertawa seperti orang gila. Mina tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang. Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya masih berusaha melarikan diri itu ia bunuh. Lehernya telah terputus oleh perbuatan Mina, sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Mina. "Jangan Mina, sudah, ayo pulang," larang seorang warga menghentikan perbuatan Mina yang membuat seluruh warga desa yang datang menahan mualnya. Ada sekitar 3 orang warga yang mencoba membawa Mina kembali. Namun Mina terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila. Sementara itu berlarilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga lainnya. Dia Mas Musi, suami Mina yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya. "Mina, kamu kenapa nah? Sudah, ayo pulang," ucapnya sembari tidak kuasa menahan air matanya. Sayangnya Mina tidak menghiraukan ucapan suaminya itu. Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya. Seolah tidak ada jalan lain, mereka pun memaksa sekuat tenaga mengikat Mina dan membawanya pulang ke rumah Mas Musi. Sayangnya kejadian menjijikan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Mina. "Mina sudah diincar oleh sosok besar. Saya sudah tidak bisa apa-apa." Batu Mejan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Mina diikat. Selama ini Batu Mejan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti ini. "Terus Mbah, gimana nasibnya Mina? Aku tidak tega melihat Mina seperti ini." Mas Musi masih berusaha memohon pada Batu Mejan. Batu Mejan hanya menggeleng. Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai permasalahan ini. Tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Mina. Warga desa pun hanya bisa pasrah. Mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Mina yang dipasung dengan mengenaskan di sebuah ruangan di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa. "Mas Musi," seorang warga tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar. Iya Mas, dulu desa ini juga punya orang sakti yang konon bisa mengalahkan sosok seperti Buto."
ucap warga desa itu. Maksud masnya, seandainya dia masih ada, dia pasti bisa menolong Minah. Kalau memang orang itu sudah tidak ada, lantas maksud masnya memberitahu hal ini apa? Tanya Mas Musi bingung. Warga desa itu menoleh sebentar memastikan bahwa sudah tidak ada warga lain di dekatnya. Orang itu punya seorang anak yang juga diwarisi ilmunya. Mungkin dia bisa menolong Minah, tidak seperti Batu Mejan yang pengecut itu, bisiknya. Seketika wajah Mas Musi berubah. Raut wajahnya seperti menerima harapan baru akan kesembuhan Minah. Tolong kasih tahu saya, Mas, siapa orang itu? Warga itu tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah salah satu sudut desa. Semua warga lama mengenalnya. Rumahnya ada di pinggir sawah, sedikit terpisah dari desa. Anak dari seorang sinden yang bernama Nyai Kirana. Ia mewarisi nama keluarga dari ayahnya, Dananjaya Sambara. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Danan. Suara pintu digedor berkali-kali sejak tadi pagi. Aku pun merasa sangat terganggu dengan hal itu. Tapi orang itu masih tidak ingin pergi. Nyai, tolong Nyai, Minah benar-benar butuh pertolongan, ucap orang itu. Ibu terlihat cemas, namun ibu berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu. Tapi tetap saja suara pintu diketok masih terus terdengar. Sudah Thomas Musi, Danan bukan Bisma. Anak itu belum bisa seperti ayahnya, ucap ibu. Tapi Nyai, semuanya sudah menyerah. Hanya Danan harapan saya yang bisa menyelamatkan Minah, balas salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu. Aku memang sudah mendengar sebelumnya tentang Mbak Minah, istri Mas Musi, yang baru beberapa bulan pindah ke desa. Mbak Minah sudah beberapa hari dipasung di salah satu ruangan di rumah mereka karena tingkah lakunya yang aneh dan membahayakan nyawanya. Dari yang aku dengar, Mbak Minah tertawa seperti orang kesetanan tanpa henti. Bahkan ia tidak mau makan dan minum selain memakan ayam hidup. Mas Musi dan warga menjadi dilema akan kondisi Mbak Minah. Anak saya belum siap, Mas. Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari perjalanannya, jelas ibu. Bagaimana kalau Minah mati duluan sebelum Mas Bimo kembali Nyai, ucap Mas Musi. Kali ini terdengar suara isakan tangis dari depan pintu rumah. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu. Bu, apa kita coba saja? Ucapku ragu. Jangan Nan, kamu masih kecil. Ini masalah nyawa. Tidak hanya nyawa Mbak Minah, tapi nyawa kamu juga, ucap ibu sembari memegang bahuku. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan ibu. Perlahan dengan ragu aku membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi. Ia tengah meratap menahan tangisnya, berharap ibu dan aku akan merubah pikiran. Mas, aku ini bukan siapa-siapa. Ilmuku jauh dari Bapak. Apa saja yang terjadi nanti, itu semua atas kuasa Tuhan, ucapku berusaha menyampaikan perasaanku pada Mas Musi. Mas wis pasrah leh. Saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Minah lewat tanganmu, ucap Mas Musi. Ibu melihatku dari sela pintu rumah. Ia terlihat menghela nafas dengan wajah yang cemas. Tapi saat sudah mengerti keputusanku, ia membawakan kopi hitam untuk Mas Musi sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan. Sepulang sekolah besok, saya akan mampir Mas. Biar saya mempersiapkan diri dulu, ucapku. Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih sebelum berpamitan pergi. Kamu yakin, Le? Tanya ibu. Enggak, Bu. Makanya biar Danan mempersiapkan diri dulu, balasku pada ibu. Sudah beberapa tahun setelah kepergian bapak, dan selama itu pula aku hampir tidak pernah berurusan dengan sosok-sosok tidak kasat mata. Ibu bersikeras menjagaku agar bisa fokus pada pendidikanku, agar bisa lulus dan memenuhi salah satu cita-citaku berkuliah di Jogja. Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh bapak. Sudah beberapa kali aku membaca setiap tulisan yang ditinggalkannya. Tapi alih-alih menulis tentang ajaran ilmu kanuragan, bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku. Itu bukan hal yang buruk. Dengan tulisan peninggalan bapak, aku jadi lebih bisa menenangkan diri dari rasa kehilangan. Tapi, apa benar bapak tidak menuliskan sama sekali tentang ilmunya? Atau minimal pengalaman spiritualnya?
Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di hadapanku. Bukan bangunan baru. Mas Musi membelinya dari warga yang memang sudah tidak tinggal di desa ini. Walau begitu, rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali. Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah, sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar. Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar. Sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Mina. Tapi bukan disitulah Mbak Mina berada saat ini. "Mas, ayamku mana? Aku sudah lapar." Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda. Sayangnya suaranya terdengar sangat lemah. Mas Musi menjelaskan bahwa Mbak Mina hanya mau memakan ayam hidup dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya. Pintu kayu di ruangan itu pun terbuka. Ada seorang perempuan yang seharusnya sudah beberapa kali kulihat di desa, tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat kukenali. Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah. Tubuh dan wajahnya terlihat kurus, dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri. Posisi tubuh Mbak Mina tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi. Tapi sepertinya Mbak Mina tidak pernah meniduri kasur yang terkadang menjadi pelampiasan kegilaannya. Ada beberapa bercak darah di sana. Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Mina di sana. Kenapa? Kenapa kamu bawa anak ini?" Saat menatapku, seketika wajah Mbak Mina berubah serius. Matanya menatap tajam ke arahku, seolah mengetahui niatku. Mengetahui respon itu, aku pun segera membaca doa untuk melindungi diri, sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta bila aku memang ditakdirkan membantu Mbak Mina. Entah apa yang memicunya, saat itu juga Mbak Mina mengamuk. Saat itulah aku samar-samar melihat sosok makhluk yang merasuki Mbak Mina. Ada makhluk hitam berambut panjang dengan wajah yang sudah tidak berbentuk terlihat merasuki dirinya. Entah mengapa saat ini kegilaan Mbak Mina semakin menjadi-jadi. Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu akhirnya menggigit lengannya dan mengoyak daging di tubuhnya. Darah pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Mina yang terus menggila. Sontak Mas Musi menahan amukan itu dengan segala cara, sementara aku mempersiapkan sebuah doa sambil menggapai kepala Mbak Mina. Kalimat-kalimat penenang kulafalkan untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Mina. Ada segelas air yang juga sudah kusiapkan untuknya setelah ia mulai tenang. Mbak Mina terlihat mulai tenang, tapi ada yang aneh dengan wajahnya. Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku. "Ngomong apa?" Aneh, doa-doaku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Mina. Sebaliknya, ia malah balik menantangku. Keringat pun mulai menetes di pelipisku. Rasa ragu mulai datang. Namun aku ingat wejangan Bapak. Bukan doa dan ayat-ayat suci yang tidak ampuh untuk menangani masalah, melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya. Sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Mina dengan segala kesiapanku. Mata Mbak Mina terlihat berubah kembali menjadi amarah. Tidak cukup sampai di situ. Seolah berusaha untuk menjatuhkan mentalku, ia memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini berdiri dan merayap di sudut-sudut ruangan. Aku menelan ludahku berusaha tetap tegar. Kata Bapak, selama kita tidak lari dari jalan Yang Maha Pencipta, kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok seperti makhluk-makhluk itu. Kali ini doa yang sama kubacakan dengan hati yang lebih siap. Sosok di tubuh Mbak Mina pun mulai merasa tidak nyaman dan meronta-ronta. Aku meneruskannya dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksanya keluar dari tubuh Mbak Mina. Berhasil, Mbak Mina terkulai lemah di lantai, sementara aku melihat sosok wanita kurus hitam berambut panjang terpisah dari tubuh Mbak Mina dan terkapar di lantai. "Jangan sombong bocah, aku akan kembali lagi ke tubuh wanita itu." Mendengar ancaman itu, aku pun tersulut oleh emosi. Sebuah amalan api yang pernah diajarkan Bapak, kulafalkan ke arah makhluk itu dan membakarnya. "Api apa itu, Nadanan?" tanya Mas Musi bingung. Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok ini. "Makhluk yang merasuki Mbak Mina, Mas. Dia masih mengancam untuk merasuki Mbak Mina lagi," balasku. Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu
hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan. Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri mendengar suara tanpa sumber yang terlihat itu. Tidak berapa lama, akhirnya suara itu pun menghilang bersama sosok makhluk yang tadi merasuki Mbak Minah. Tidak lama setelahnya, makhluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun mulai meninggalkan tempat ini. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku pun menutup doaku dan menarik nafas lega. "Nak Danan," Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar. Aku pun segera menoleh ke arahnya. Minah kenapa Mas?" tanyanya padaku. Mendengar pertanyaan itu, aku pun menoleh ke arah Mbak Minah. Keringatku menetes. Mbak Minah tidak seperti yang kulihat tadi saat setan itu meninggalkan dirinya. Mbak Minah tidak lagi terkulai lemas. Saat ini ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot, dengan rahang yang terus menganga. Aku pun bergegas memeriksanya. Tidak ada lagi roh yang merasukinya. Namun mengapa keadaannya bisa seperti ini? Seketika aku pun panik. Aku membacakan doa yang aku pelajari untuk membersihkan penyakit ke segelas air dan mencoba meminumkannya pada Mbak Minah. Namun itu sia-sia. Tidak putus asa, aku pun membacakan doa dan beberapa mantra yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang. Tapi itu juga sia-sia. "Mas, kenapa bisa begini Mas?" tanya Mas Musi. Aku mengelap keringatku. Beberapa warga mulai berbisik-bisik sembari menatap ke arah kami. "Dia membunuh Minah!" terdengar teriakan dari salah satu warga. Aku menoleh ke arah kumpulan warga itu, namun aku tidak menemukan siapa yang mengatakannya. "Tidak, Mbak Minah masih hidup," jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu terhadap Mbak Minah. Sayangnya, teriakan warga tadi membuat Mas Musi panik. "Danan, apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Mas Musi dengan air mata yang menetes. "Anak kecil sok berurusan sama setan, begini jadinya," terdengar lagi kata-kata dari beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini. Jantungku berdegup kencang. Apa benar ada yang salah dengan perbuatanku? Satu persatu tuduhan terdengar dari warga. Ada yang mengatakan secara langsung dan ada yang berbisik-bisik. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba muncul seorang bapak dari tengah kerumunan itu. Dia adalah Pak Jumito, sang kepala desa. Ia menarik tubuhku dari dalam ruangan itu dan membawaku keluar. "Jangan bergunjing, bawa Minah ke rumah sakit sekarang," perintah Pak Jumito sembari menarikku keluar. Warga yang berada di luar terheran melihat Pak Jumito yang membawaku dengan wajah yang serius. "Pak, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya juga belum bisa menilai apa yang terjadi. Sekarang pulang," perintah Pak Jumito. Tapi Pak, pulang, renungkan sendiri apa yang sudah kamu lakukan." Aku tidak mampu membantah perintah Pak Jumito. Saat itu juga aku meninggalkan rumah itu sembari menahan air mata. Tatapan warga yang bingung menghantarkanku sebagai seorang yang gagal dan menimbulkan masalah baru. Danan, ayo keluar dulu," terdengar suara ibu mengetuk pintu kamarku. Namun aku tetap terdiam. "Maafin Danan Bu, seharusnya Danan nurut sama ibu. Danan belum siap," ucapku sembari meringkuk di salah satu sudut kamar. Terdengar suara ibu menghela nafas merespon jawabanku. "Sudah Nan, ingat selalu ucapan Bapak. Selama niatmu baik dan melakukan sebaik yang kamu bisa, keputusannya tetap di tangan Tuhan. Jangan menghukum dirimu sendiri seperti ini," ucap ibu. Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu. Namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku. Entah berapa kali ibu mencoba memintaku keluar, namun aku tetap tidak mengindahkannya. "Ya wis Le, tenangkan dirimu dulu. Selalu ingat, jangan sampai satu kesalahanmu menghalangi tujuan-tujuan baikmu." Ibu pun meninggalkanku dan membiarkanku menyendiri. Menit demi menit, jam berganti jam, kuhabiskan untuk merenungkan perbuatanku dan mencerna ucapan ibu. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya selama Mbak Minah masih bernafas, aku harus terus mencoba untuk menolongnya. Aku membuka pintu dengan cepat dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan bapak. "Nan, kamu nyari apa?" tanya ibu. "Barang-barang peninggalan bapak semua ada di sini atau masih ada yang lain, Bu?" tanyaku. "Setahu ibu ada di sana. Ibu bantu cari kalau memang ada yang tercecer,"
balas ibu tanpa bertanya lebih jauh. Ada beberapa peninggalan bapak yang kucari, mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin bisa menunjukkan kasus serupa dengan Minah. Cukup banyak waktu yang aku habiskan di sudut ruangan dengan membuka lembar demi lembar. Ibu sesekali menoleh ke arahku memastikan keadaanku. Sudah beberapa kali ia mengganti gelas kosong yang sebelumnya berisi teh panas yang ia buatkan untukku. Ketemu, ada sebuah catatan dari bapak yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan. Ada beberapa kasus di mana makhluk yang merasuki orang itu hanya kamuflase untuk menyembunyikan bahwa sukma orang itu sudah diambil. Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini. Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan? Siapa yang mengambil sukma Mbak Minah? Dan siapa sosok besar yang dimaksud Batu Mejan? Semua pertanyaan itu memantapkanku bahwa aku harus menghadapi sosok itu untuk menyelamatkan Mbak Minah. Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja tertidur di ruangan barang-barang bapak. Ada sosok yang harus kucari. Semua ini harus kutuntaskan untuk mengakhiri rasa bersalahku. Bu, Danan pergi, teriakku sembari berjalan dengan cepat keluar rumah. Kemana, Le? Balas ibu. Namun aku tidak menjawabnya. Aku sengaja tidak menjawabnya dibanding harus berbohong pada ibu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Jumito dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumah. Danan, mau kemana? Tanya Pak Jumito. Memperbaiki kesalahan saya, balasku tanpa memandang matanya sama sekali. Jangan nekat, biar kita coba cari jalan keluar untuk permasalahan Minah, balasnya mencoba menahanku. Iya Nan, maafkan saya kemarin terbawa emosi. Salah saya yang terpengaruh oleh seorang warga yang memintaku agar memaksamu, tambah Mas Musi. Ada warga yang meminta Mas Musi untuk memintaku menolong Mbak Minah. Aku menoleh sebentar ke arah Mas Musi. Muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini. Tapi saat ini aku pun mengalihkan pandanganku dan memilih berlari meninggalkan Pak Jumito. Danan! Aku mengacukan teriakan Pak Jumito dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa kudapat. Batu Mejan! Teriakku memanggil seseorang yang lebih dulu memeriksa Mbak Minah. Danan, ada apa tiba-tiba? Tanyanya heran sembari menyambutku. Sosok besar yang menyerang Mbak Minah, itu siapa? Aku berbalik bertanya sembari terengah-engah. Pak Tumejan menarik nafas. Ia berusaha mengerti permasalahanku. Jangan salahkan dirimu, Danan. Semua sudah jalannya. Tidak, Pak. Siapa sosok itu? Tanyaku memaksa. Mbah Tumejan menatap mataku. Sepertinya ia membaca keadaan saat ini. Seandainya ia tidak mau memberitahuku, mungkin aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu. Akan saya katakan, tapi jangan berbuat nekat, balas Mbah Tumejan. Aku mengangguk dengan spontan, hanya untuk mendapatkan petunjuk mengenai sosok itu. Ada bangunan baru di bekas desa tengah hutan yang sudah ditinggal warganya, sebuah rumah kayu besar. Orang itu akan datang ke sana pada malam-malam tertentu, ucap Mbah Tumejan. Siapa orang itu, Pak? Tanyaku. Kamu akan tahu saat melihat wajahnya. Dia sosok besar yang berpengaruh. Jadi jangan nekat, balas Mbah Tumejan. Merasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa kudapat, aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Tumejan. Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya. Tidak ada sumber air di sana, dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warga memutuskan untuk pergi. Yang membuatku cukup heran, ada yang membangun rumah di sana. Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan. Satu demi satu semak dan dedaunan kusibak menuju arah desa itu. Cukup jauh, bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk mencapainya. Tidak lama saat lewat tengah hari, tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu. Wisnan, ojo nekat. Aku mengenal pria itu. Dia Cahyo, atau biasa dipanggil Panjul, seorang anak laki-laki seumuranku yang telah dianggap anak sendiri oleh Pak Lek Bimo. Minggir Jul, bukan urusanmu, balasku sembari terus melewatinya, namun tangannya menghadangku. Kamu mau ngapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak,
Minggir, perintahku. Kalau nggak mau, ucap Cahyo menantang. Kamu mau jadi seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat. Mendengar itu emosiku tersulut. Siapa yang kamu bilang goblok? Tanyaku memastikan dengan mata mengancam. Kurang jelas, bapakmu. Saat itu juga pukulanku mendarat di pipi Cahyo. Tidak ada yang boleh menghina bapak, teriakku yang segera dibalas dengan pukulan serupa yang mendarat di pipiku. Terus kalau bukan goblok, apa? Tolol. Kata-kata Cahyo kembali membuatku marah. Aku kembali mengayunkan lenganku untuk memukulnya, tapi kali ini ia menangkisnya dan membalas dengan sebuah tendangan yang membuatku terpukul mundur. Tidak terima dengan serangannya, aku pun membalas serangannya lagi dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Namun ternyata tidak sedikit juga luka lebam yang sudah terciplak di wajahku. Aku semakin kesal. Amarah menguasai tubuhku. Kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan. Kukerahkan semua ilmu bela diriku untuk melawan Cahyo. Tapi beberapa detik kemudian aku sudah terkapar di tanah tidak berdaya dengan pukulannya yang membuatku kembali terjatuh. Sial, ucapku mencoba berdiri, tapi Cahyo kembali memukulku hingga terkapar lagi. Aku pun menyerah terbaring di tanah sembari kembali mencoba mengatur nafasku. Cahyo pun terduduk kelelahan setelah hampir beberapa jam kami bertarung. Udah puas? Tanya Cahyo. Sudah, cukup, nafasku habis, balasku dengan terengah-engah. Percuma saja, untuk masalah baku hantam ilmu bela diri Cahyo masih lebih baik dariku. Ia pun mencoba memaksa berdiri dan menghampiriku lagi. Bapakmu itu goblok, bisa-bisanya sendirian menantang maut. Bedanya sama kamu, dia punya Pak Le yang selalu siap ngebantuin di pertarungannya, ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo itu, aku tidak lagi termakan oleh emosi. Ada benarnya juga ucapan Cahyo barusan. Kamu sama saja gobloknya, makanya aku datang ke sini. Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian, ucap Cahyo sembari menjulurkan tangannya. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Di hati kecilku, aku merasa senang ada seseorang lagi yang khawatir denganku. Aku pun meraih tangannya dan berusaha untuk kembali berdiri. Sial, dasar bocah ketek. Mbok yang ngomong aja, nggak usah pakai berantem, ucapku. Lah gimana sih? Kan kamu yang mukul duluan, balas Cahyo dengan muka kesal. Lah tapi kan kamu yang mancing, balasku. Udah, toh kalau kamu masih kebakar emosi, apa kamu mau dengerin omonganku, ucap Cahyo. Benar juga, mungkin jika aku tidak kelelahan dan tidak melampiaskan kekesalanku, mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih seperti sekarang. Iya juga, matur nuwun ya, ucapku sembari membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di bajuku hasil pertarungan tadi. Gak usah dipikirin, yang penting kalau kamu masih niat ke desa itu, kita harus benar-benar bersiap-siap, ucap Cahyo. Iya Jul, kamu sendiri gimana? Setauku kamu tidak sepertiku. Mata batinmu dibuka dengan bantuan Pak Le. Kamu yakin mau menghadapi sosok-sosok di sana? Tanyaku. Cahyo menoleh ke arahku sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu lupa siapa barusan tadi yang masih terkapar di tanah, ucapnya sombong. Aku pun menggaruk kepalaku sembari menahan malu atas kekalahanku tadi. Cahyo memang kuat, tapi yang terpenting adalah keberadaannya bisa mengingatkanku apabila mencoba bertindak bodoh lagi. Langit yang memerah menyambut kedatangan kami di sebuah desa yang lebih pantas disebut dengan sekumpulan puing. Hampir semua rumah-rumah kayu di sini telah hancur, menyisakan kayu-kayu yang berlumut. Tapi ada satu rumah di sana, sebuah rumah besar dan mewah yang berdiri tegap di antara puing-puing bangunan lainnya. Ada beberapa bangunan di sampingnya yang juga menempel ke rumah itu. Itu istana, Nan, gede banget, tanya Cahyo. Bu, pokoknya hati-hati. Aku sudah merasa nggak enak semenjak tiba di desa ini, jawabku. Aku perhatikan Cahyo. Sepertinya tanpa kukatakan pun ia sudah merasa jauh tidak nyaman. Beberapa kali ia menutup hidungnya dengan sarung yang selalu ia bawa. Bau bangkai, Nan, samar-samar. Aku nggak yakin. Tapi ini bukan bau bangkai hewan, ucap Cahyo. Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahyo. Namun aku masih belum mengerti. Kami pun memutuskan untuk mendekat ke rumah itu dengan mengendap-endap.
Besar, sangat besar. Rumah yang kami lihat dari jauh cukup mencolok. Ternyata memiliki halaman yang luas dan bangunan yang besarnya tidak biasa. "Ini bukan rumah biasa, Nan," ucap Cahyo. "Lebih mirip sebuah puri seperti di keraton-keraton gitu ya." "Iya, Nan, hati-hati, kita intip dulu." Kami memastikan kondisi rumah itu sepi, tidak terdengar suara orang dari luar. Tapi dari satu sisi rumah, kami melihat sebuah mobil yang terparkir di dalam. "Ada orang, perasaanku gak enak," ucap Cahyo. "Memang harus ada orang, kalau tidak akan sia-sia kita kesini," ucapku. Kami pun menemukan celah untuk masuk melalui salah satu jendela menuju ke sebuah kamar. Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu. Dengan mudah kami menemukan asal bau itu di bawah ranjang rapuh, sebuah nampan yang berisi kembang sesaji, kemenyan, dan dupa yang baru saja habis. Dari celah pintu kamar kami mengintip, mencari tahu isi bangunan ini, sekaligus mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini, dan kami pun memutuskan untuk keluar. Sialnya, setiap sudut ruangan ini terasa aneh. Ada berbagai benda-benda pajangan dari tulang hewan maupun benda antik yang terkesan tidak wajar. Cahyo berjalan ke salah satu kamar mengikuti penciumannya. Ketika membuka pintu kamar, seketika wajahnya berubah drastis. "Bajingan," gumam Cahyo. Aku pun menyusulnya dan seketika melihat apa yang membuat Cahyo mengumpat seperti itu. Sebuah kamar, persis dengan kamar tempat kami masuk tadi. Bau kemenyan dan sesajen yang sama, namun ada sosok yang terbaring di kasur. Itu mayat?" tanyaku heran. "Nggak mungkin kondisi begitu masih hidup, kanan?" balas Cahyo. Kami mendekat. Ada sesosok jasad perempuan yang hampir membusuk. Seharusnya baunya sudah menyengat, namun jasad ini sepertinya dirawat dengan wewangian rempah-rempah dan kemenyan yang dibakar di bawah ranjang khusus itu. Banyak dugaan yang kami pikirkan, tapi kami tidak banyak berbicara dan terus menyusuri kamar lainnya. Dan benar, yang kami takutkan terjadi. Banyak jasad perempuan dengan kondisi serupa di beberapa kamar lainnya. "Menurutmu ini apa, Jul? Tumbal?" tanyaku. Cahyo menggeleng. "Nggak tahu, Nan. Baru kali ini aku melihat ada tumbal diperlakukan seperti ini." Di tengah rasa bingung kami, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu kamar. Terdengar langkah kaki dari beberapa orang yang keluar dari sana. "Wis, tenang ae. Kabeh wis tak atur. Sing juragan minta, ora suwe maneh," ucap orang itu. Aku memperhatikan sosok orang yang berbicara itu dan wajahnya tidak asing. Dia adalah salah satu warga desa. Salah satu orang yang ikut datang di rumah Mas Musi saat aku mencoba menolong Mbak Mina. "Jul, orang itu," aku mencoba berbisik. Tapi Cahyo malah menahan mulutku sembari memberi kode untuk diam. Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami. Kakak itu merespon ucapan pemuda itu dengan mencengkeram mukanya dan mengambil paksa bola mata pemuda itu dari tempatnya. "Goblok, kowe wis ngerti masalahe nek geleme Raden boten keturutan," balas seorang kakek berbaju Jawa yang keluar dari ruangan yang sama. "Ampun, Mbah, ampun," balas pemuda itu memohon. Sepertinya ia tidak menyangka dukun itu akan bereaksi seperti itu. Namun dengan ajaib, bola mata itu dikembalikan ke tempatnya di rongga mata pemuda itu. Pemuda itu pun memastikan ia bisa melihat kembali seperti biasa, walau masih ada sisa darah di pipinya. "Matur nuwun, Mbah. Kula mboten niat nguciwani Raden," balas pemuda itu sembari terburu-buru meninggalkan rumah. Kakak itu menutup kembali pintu itu tepat setelah pemuda itu pergi. Ia berjalan perlahan menuju ke ruangan tempat ia muncul. Kami berusaha menyembunyikan keberadaan kami. Namun seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba kakek itu berhenti dan menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi. Deru nafas kami semakin cepat seirama dengan detakan jantung kami. Apa yang harus kami lakukan bila kakek itu menghampiri kami? Bertarung? Tidak. Kakek itu bukan kakek-kakek biasa. Ada sosok besar tidak kasat mata yang melindunginya. Mencabut bola mata dan mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Itu jelas bukan ilmu biasa. Suara langkah kakek itu semakin mendekat. Cahyo menahan mulutku dengan lebih erat.
Namun tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar, tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung. Brak, brak. Suara benda terlempar seolah ada seseorang yang memberontak di sana. Terdengar langkah kaki dukun itu pun menjauh. Kami mengintip dan memastikannya. Suara pintu didobrak dengan kasar. Terdengar suara pukulan beberapa kali. Namun anehnya, tidak ada suara teriakan dari ruangan itu. Semakin lama kamu bertahan, semakin lama kamu menderita, ucap kakek itu yang kembali meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke tempat dari mana ia datang. Setelah memastikan kakek itu pergi, kami pun berjalan dengan hati-hati menuju ruangan kamar yang disambangi kakek tadi. Kami membuka perlahan pintu itu dan mengintip. Dan memang ada seseorang di sana. Seorang kakek terbaring lemah terikat di bawah dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Dan satu lagi yang membuatku meringis. Mulut kakek itu dijahit dengan tali hitam dengan sembarangan. Sisa darah masih tersisa di bibirnya. Kakek. Aku mencoba membangunkannya. Namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah. Aku mencoba mencari beberapa benda tajam dan menemukan beberapa pecahan kaca. Dengan sigap aku membuka ikatan di tangan dan kaki kakek itu. Nan, kamu serius mau menolong kakek ini? Kalau ternyata dia juga orang jahat gimana? Tanya Cahyo ragu. Kakek ini manusia, Cahyo. Walaupun dia orang jahat, belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini. Balasku sembari terus melepas ikatan kakek itu. Aku melihat kakek itu sempat menatap memperhatikan kami beberapa kali. Cahyo dengan mudah menerima pendapatku. Ia mencari ke beberapa ruangan dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat. Harusnya ini bisa membantu, Nan, ucap Cahyo sembari menyerahkan gunting itu. Ngapunten yo kek, saya akan coba sehati-hati mungkin, ucapku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya. Sudah kek, ini saya bawa minuman, ucapku sembari membantunya meminum air yang kubawa. Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya. Namun sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya. Kek, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Cahyo penasaran. Kakek itu menatap kami berdua, namun tidak berkata sepatah kata pun. Ngapunten kek, nama saya Danan dan teman saya ini Cahyo. Kami ingin membantu warga desa kami yang sepertinya berhubungan dengan seseorang di tempat ini, jelasku sembari sesopan mungkin memperkenalkan diri. Sayangnya, kakek itu tetap tidak mau bicara. Kami mencoba mengerti, mungkin rasa sakit di mulutnya membuatnya menahan untuk bicara. Ayo Nan, kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu, perintah Cahyo. Aku mengangguk dan bersiap membantu kakek itu berdiri. Anehnya, kakek itu malah menggenggam tangan kami, seolah menolak untuk diselamatkan. Restuku, kuberikan untuk kalian yang berniat baik. Tidak ada ilmu hitam yang akan menghalangi kalian berdua. Sebuah kalimat dengan suara yang berat terdengar dari mulut kakek itu. Seperti sebuah restu dari seorang sesepuh. Namun entah mengapa aku merasakan kekuatan aneh dari kata-kata itu. Kek, Cahyo menyadari keanehan dari kakek itu. Aku pun segera menyadari setelahnya. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, kakek tertunduk menjatuhkan kepalanya sembari terduduk. Nafasnya hilang, ucapku panik. Aku dan Cahyo menyentuh tubuhnya yang mendingin. Beberapa kali aku membacakan mantra penyembuh yang pernah aku pelajari dari bapak, namun sepertinya tidak berhasil. Tenang Nan, tenang, ucap Cahyo yang berusaha menenangkanku, walau aku tahu juga panik. Kami mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafasnya baik secara medis maupun dengan mantra yang kami tahu. Sayangnya itu tidak berhasil. Kami pun berniat membawa tubuhnya pergi dan membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu. Entah apa itu, tapi itu seolah pertanda bahwa kakek ini belum mati. Gimana Nan? Tanya Cahyo memastikan keputusanku. Aku menggeleng, tidak mampu membuat keputusan. Namun aku mengingat tentang kondisi Mbak Mina dan seseorang mengerikan yang menjadi dalang kejadian ini. Aku merasa dia bukan kakek biasa. Semoga saja kita bisa menyelamatkan dia setelah mencari tahu dalang atas semua ini, ucapku. Cahaya pun mengerti. Kami berpamitan kepada kakek itu sembari meletakkan air minumku
di sebelahnya bila saja kakek itu tersadar. Dengan berhati-hati kami mengintip isi ruangan yang dimasuki dukun tadi, tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Setelah memastikan ruangan itu kosong, kami pun memutuskan untuk masuk, dan dengan segera kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi. Pintu ke ruangan bawah tanah. Aku pikir hal beginian cuma ada di film-film saja, Nan, ucap Cahyo. Lah iya, ngeri ya, tapi kok aku penasaran, balasku. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan hati-hati. Tepat saat menuruni tangga, kami terkagum dengan apa yang berada di bawah. Sepertinya bangunan di bawah tanah ini sudah ada sebelum rumah ini dibangun. Ada beberapa ruangan menyerupai goa, namun sudah direnovasi dengan dinding. Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula. Sepertinya tempat di bawah tanah ini bahkan lebih besar dari luas rumahnya sendiri. Tidak seperti di atas, di bawah terdengar beberapa suara orang-orang yang beraktivitas. Kami berjalan berhati-hati mencari sumber-sumber suara itu. Ada seseorang yang berjalan melintas, seorang ibu dengan kebaya Jawa dengan rambut yang disanggul. Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat dengan membawa peralatan. Cepat, Raden sudah menunggu, ucap seseorang yang ternyata merupakan dukun tadi. Iya, ini sudah tinggal sedikit, balas ibu itu. Mereka berdua pun berjalan menuju sebuah ruangan. Terdengar beberapa kali siraman air dari ruangan itu. Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya. Aku sungguh penasaran dengan apa yang ada di sana. Seolah tidak sanggup menahan sabar, dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu entah kemana. Kesempatan itu kami gunakan untuk mencari tahu ada apa di ruangan itu. Terlihat ibu itu sedang merias seorang perempuan. Sepertinya suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu. Wanita itu terlihat cantik, tapi ada yang aneh. Tangan Cahyo terlihat mengepal seolah menahan emosi. Aku berniat menanyakan apa yang terjadi, namun terdengar langkah dukun itu yang mendekat kembali. Sudah, tanya dukun itu. Ibu itu mengangguk. Mereka berdua pun saling membantu, membawa perempuan itu dengan menidurkannya di tandu bambu dan membawa ke sebuah ruangan. Tunggu, perempuan itu, aku berbisik memastikan ke Cahyo. Iya, Nan, itu mayat, jawab Cahyo. Aku tidak habis pikir untuk apa ada jasad perempuan didandani secantik itu dan dibawa ke sebuah ruangan. Semoga saja yang kubayangkan salah. Kapan perempuan di desa itu siap? Ucap seseorang yang berada di ruangan ujung. Suaranya terdengar berwibawa. Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh padanya. Sebentar lagi, Raden, tidak akan lama, ucapnya. Aku tahu kalian tidak akan mengecewakanku, balas seseorang yang dipanggil Raden itu. Tapi terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya. Setelah cukup lama berada di ruangan, dukun dan ibu itu keluar sembari menghela nafas. Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Dengan berhati-hati kami mendekat ke ruangan itu. Pintunya tertutup rapat, tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip. Tidak putus asa, kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan. Aku dan Cahyo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Sekuat tenaga aku menahan mual dengan pemandangan di sana. Gila, orang itu sudah gila. Saat melihat ke dalam, sosok jasad yang sudah didandani dengan cantik tadi sudah berantakan tanpa busana. Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya menyetubuhi jasad itu. Nafasku berderu cepat. Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikan itu. Sayangnya, tepat saat kami menoleh, tiba-tiba terlihat sesosok pocong yang tergantung terbalik di langit-langit memergoki keberadaan kami. Brak! Seketika kami terjatuh. Suara Raden dari dalam ruangan pun terhenti. Ia menyadari keberadaan kami. Bah! Teriak Raden dari dalam ruangan. Terdengar seseorang bergegas berlari. Namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat. Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka? Perintah Raden dari dalam ruangan. Iya, Raden, balas dukun itu. Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya.
Ada beberapa mantra yang ia baca di hadapan kerisnya. Pocong yang tadi memergoki kami seolah bergetar. Sayangnya tidak hanya satu. Perlahan satu persatu muncul makhluk serupa dari berbagai sudut di ruangan ini. "Lari, lari sebelum kita terkepung!" teriak Cahyo menarik tanganku. Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk. Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau. Kami pun berlari mencari arah lain. "Ada tangga di sana," ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas. Kami berlari ke sana sembari membaca doa hingga akhirnya kami tiba di luar. Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan. Kami muncul di sebuah pemakaman. Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihiasi dengan sebuah nisan. "Kuburan. Ada kuburan di tengah hutan ini?" tanya Cahyo. "Enggak, ini kuburan baru. Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang sudah tidak berguna lagi," balasku. Aku menduga seperti itu dikarenakan tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini. "Kalian sudah melihat apa yang tidak seharusnya kalian lihat." Tiba-tiba terdengar suara dukun itu dari salah satu sudut hutan. "Kalianlah yang gila. Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu dosa besar," teriakku. "Bukan urusanmu," balas dukun itu. Aku menoleh ke arah suara itu, namun tepat di hadapanku seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur. Tubuhnya sudah membusuk dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya. Spontan aku melangkah mundur, namun di sisi belakangku tertahan mayat lain yang juga bernasib sama. Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biadab Raden itu. "Jadi, kau ingin menjadikan Mbak Mina seperti mereka?" teriakku kesal. Dukun itu hanya tersenyum tipis seolah meremehkan kami. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci. Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu. Benar saja, jasad itu kembali terkulai di tanah. Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu. Seolah bersiap, dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda kecawan kuningan yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya. Saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo hingga terseret menjauh. Aku menangkap tangan Cahyo. Dan dengan membacakan beberapa ajian, Cahyo berhasil melepaskan diri dari makhluk yang menariknya. "Kalian berguru rupanya," ucap dukun itu. Dukun itu tertawa. Apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami? "Apa dukun yang menjadi gurumu mengajarkan kalian menghadapi mereka?" ledek dukun itu. Seketika seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing. Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk, seolah menaruh dendam kepada kami. "Nan, kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian?" tanya Cahyo yang terlihat gentar. "Waktu masih kecil, pas masih ada bapak. Kamu sama. Terus ini kita gimana?" Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini tanpa keberadaan bapak atau Pak Le. "Kita lari saja gimana?" ajakku. Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku, tapi sepertinya itu pun tidak akan mudah. Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan pekuburan itu. Namun entah bagaimana, tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami. Suara dukun itu terdengar menggema di hutan, seolah meledek kami. Mungkin memang aku yang bodoh. Apa yang bisa dilakukan oleh dua bocah SMA seperti kami melawan kekuatan hitam kelompok mereka? Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi, kami langsung melarikan diri meminta bantuan. Nafas kami sudah mulai habis mencoba melarikan diri. Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali mengerubungi kami. "Mayat wanita itu jatah Raden, tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku," ucap dukun itu. Keringat dingin mengucur di tengkukku. Jantungku berdegup kencang, membayangkan apa yang terjadi pada kami saat melawan mereka. Namun di tengah keputusasaan kami, tiba-tiba dari jauh terlihat sesosok kakek yang wajahnya tidak asing. "Lawan mereka, kalian sudah mendapatkan restuku," ucap kakek itu. Aku menepuk pundak Cahyo dan menunjuk ke arah kakek itu. "Itu kakek aneh tadi,"
Tanya Cahyo. Aku mengangguk. Tapi kek, ilmu kami masih jauh dari dukun itu, balasku. Cahyo menengok heran ke arahku. Kakek itu ngomong, tanya Cahyo. Iya, masa kamu gak dengar suaranya sekeras itu? Ucapku, namun Cahyo hanya menggeleng. Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu. Mulutku tidak boleh terbuka. Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada padaku, ucapnya. Maksud kakek apa? Tanyaku lagi. Kalian berkomunikasi? Tanya Cahyo. Aku mengangguk sembari menahan pertanyaan Cahyo. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang. Setelahnya aku tersenyum. Entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak, namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain. Itu Geni Sabtu Dadi. Pernah dengar kata-kata itu? Tanyaku pada Cahyo. Pernah. Terus hubungannya apa? Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu. Kakek itu memiliki kutukan mengerikan, di mana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan, jelasku. Maksudmu? Tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu dan mengatakan tidak ada kekuatan hitam yang bisa menghalangi niat baik kita berdua, balasku. Cahyo mengerti dan mulai tersenyum. Terus kamu percaya? Balas Cahyo yang mulai memasang kuda-kudanya. Nggak tahu, toh kita nggak punya pilihan. Anggap saja restu kakek itu sebagai penyemangat kita. Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuatku semangat, tapi perubahan wujud dukun itu yang membuatku semakin percaya diri. Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu dan mendengar apa yang disampaikan pada kami. Siapa sosok Raden yang memerintahkan dukun dan salah seorang warga desa untuk mengumpulkan jenazah di rumah ini? Terlebih Dana dan Cahyo yang masih anak SMA harus berhadapan dengan sosok mengerikan pengabdi Raden itu. Langit yang semakin gelap membuat hutan ini semakin menunjukkan kengeriannya. Ditambah lagi sosok mayat-mayat perempuan yang tiba-tiba muncul dalam kendali dukun itu kini mengincar kami dari segala sisi hutan. Roh pemilik mayat-mayat ini pasti sudah mati. Dukun itu pasti mengisinya dengan makhluk-makhluk pengikutnya, jelasku pada Cahyo. Benar, bisa jadi isinya makhluk sejenis pocong yang dibawa tadi, balas Cahyo. Seandainya kami menyingkirkan rasa jijik dan kengerian dari sosok mayat-mayat ini, seharusnya kami tidak perlu takut dengan mereka. Minggir dulu Nan, mayat-mayat itu biar urusanku, ucap Cahyo sembari memintaku menyingkir. Aku menoleh dan bersiap memberikan jalan untuknya. Namun seketika aku terkaget dengan wujud Cahyo saat ini. Lah, kita nggak lagi main ninja-ninjaan Jul, ucapku sembari tertawa melihat wujud Cahyo yang tengah mengenakan sarungnya hingga ke wajahnya. Jangan begitu, ini penting loh. Ini teknik untuk menghindari belatung-belatung yang keluar dari tubuh busuk mayat itu, balas Cahyo. Yalah, seorang Cahyo takut sama belatung. Ledekku sembari mulai menjauh. Ia pun hanya memelototiku seolah memintaku untuk berhenti meledeknya. Tapi selain dari sarungnya, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku merasakan beberapa bagian tubuhnya diselimuti sesuatu yang kuat. Wanasura, ucap Cahyo berbisik. Tiba-tiba Cahyo menghentakkan kakinya ke tanah dan menerjang begitu cepat. Dengan beberapa gerakan, Cahyo berhasil menendang mayat-mayat yang menghalangi kami hingga terkapar ke tanah. Aku tidak melewatkan kesempatan itu. Ada satu mantra yang sering digunakan Bapak setiap bertarung yang diturunkan kepadaku. Sebuah mantra penyambung ayat suci yang mengalun bagaikan puisi, Gambu Rumekso. Raga yang telah membusuk itu menikmati angin yang terpanggil dengan mantraku. Namun sosok yang merasuki jasad itu tersiksa dengan setiap ayat suci yang kubacakan. Wajah dukun itu pun terlihat kesal. Dengan serangan balik kami, ia terancam tidak dapat menggunakan jasad-jasad ini lagi sebagai senjatanya. Ayat-ayat suci yang kulantunkan bertujuan untuk menyempurnakan kematian jasad-jasad ini. Bocah-bocah brengsek, kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan pergi, balas dukun itu. Sekali lagi sesuatu dilemparkan ke cawan kuningannya dan menimbulkan percikan api dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Kini seketika
tubuh kami berdua merasa gatal. Gatal yang teramat sangat, sampai kami ingin menggaruknya dengan sekuat tenaga hingga terluka. "Nan, apa ini Nan?" tanya Cahyo panik. "Tenang Jul, tenang dulu," balasku sembari berusaha membaca situasi. Dukun itu tersenyum mengetahui serangannya berhasil menahan kami. Ia pun menarik keris dari pinggangnya, seolah bersiap untuk menikam kami. Beruntung, Pak Lek pernah mengajarkan beberapa mantra untuk memulihkan teluh seperti ini. Aku mengambil segenggam tanah dan membacakan doa. Dengan sedikit olesan tanah itu, gatal di sekujur tubuhku dan Cahyo pun berhasil mereda. Mengetahui siasatnya gagal, dukun itu pun membatalkan serangannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami pun segera berlari menerjang dukun itu. Tapi sepertinya dukun itu tidak bodoh. Ia membaca situasi dan memilih untuk mundur, menghilang di balik kegelapan hutan. "Dia kabur?" tanyaku pada Cahyo. Cahaya memanjat salah satu pohon yang cukup besar. Tapi gelapnya hutan tanpa penerangan saat itu membuatnya tidak mampu menemukan sosok dukun itu. "Nggak ada Nan, nggak ketemu," balas Cahyo. "Ya udah turun Jul, kita urusin dulu jasad-jasad ini," ucapku. Cahyo pun turun dan melihat jasad-jasad perempuan yang bergelimpangan di sekitar kuburan. "Mau kamu apain Nan?" "Nggak mungkin nguburin satu-satu kan?" tanya Cahyo. "Lah terus gimana? Ngebiarin jasad mereka di sini?" "Kita kuburin, tapi nanti minta bantuan warga desa juga." Kali ini aku setuju dengan ucapan Cahyo. Aku pun segera beranjak dan pergi menuju lubang kuburan tempat kami masuk tadi. "Mau kemana lagi Nan? Kamu gak bermaksud balik ke rumah itu lagi kan?" teriak Cahyo. "Kita harus balik lagi Jul," balasku. Dan kamu, gak mungkin kita bisa melawan mereka. Belum lagi yang dipanggil Raden itu pasti juga punya pegangan," tolak Cahyo. Aku terdiam sejenak. Memang berbahaya bila kembali ke tempat itu, tapi tujuanku sama sekali belum tercapai. "Tenang Jul, aku cuma ingin mencari sesuatu. Daripada beresiko, lebih baik kamu bantu memanggil warga desa ke sini," ucapku. "Ninggalin kamu gitu? Enggak, udah cepetan, mau ngapain? Tak temenin," balas Cahyo. Kami pun memutuskan kembali masuk ke dalam. Namun Cahyo memberi usul untuk masuk mengendap melalui desa tadi lagi. Pasalnya, lokasi kami keluar, kami tadi pasti sudah diwaspadai oleh mereka yang di dalam. Cukup lama kami menemukan jalan kembali ke arah desa mati tadi. Kami mengintip dan menemukan mobil yang kami lihat tadi masih berada di tempatnya. Ini menandakan Raden masih berada di tempat ini. Kali ini kami lebih berhati-hati memasuki setiap ruangan. Ada sesuatu yang aku cari, seharusnya ada di salah satu kamar di bangunan ini. "Kamu nyari apa Tonan?" tanya Cahyo bingung. "Kamu ingat kamar mana saja yang tidak ada jenazahnya?" Aku bertanya balik. "Iya Nan, dari baunya juga ketahuan mana kamar yang ada mayatnya," balas Cahyo. "Kita periksa kamar yang masih kosong," ucapku sembari meminta Cahyo menunjukkan kamar yang masih kosong. Aku memasuki kamar sementara Cahyo berjaga di pintu di bawah kasur. Ada sebuah nampan yang diisi sesajen, tumpukan bunga, dan kemenyan yang dibakar. Aku membongkarnya dan menemukan apa yang kucari. "Apa itu?" tanya Cahyo bingung. Aku menunjukkan pada Cahyo sebuah benda yang dibungkus kain kafan seukuran 2 jari. Di dalamnya berisi gumpalan rambut dan kertas bertuliskan mantra Jawa yang ditetesi darah. Aku menduga ini adalah rambut dan darah dari calon korban mereka. Jika dugaanku benar, benda ini yang mereka gunakan untuk menyandra Sukma, Mbak Minah, dan korban lainnya, jelasku pada Cahyo. "Berarti kita sudah bisa pergi?" Cahyo memastikan. "Belum, kita nggak tahu punya Mbak Minah yang mana. Kita bongkar semua sesajen di kamar yang kosong dulu," ucapku. Secepat mungkin kami menyelesaikan mengelilingi bangunan ini dan mengumpulkan 7 buah benda serupa. Kami membawanya keluar dan bersembunyi di salah satu rumah yang sudah hancur. Cahyo berjaga di luar, sementara aku melafalkan ayat-ayat suci dan memutihkan benda itu sebelum akhirnya membakarnya. "Sudah Nan?" tanya Cahyo gelisah. Sepertinya ia mulai melihat pergerakan dari arah rumah itu. "Sudah, kita pergi, hati-hati," balasku.
Kami pun pergi meninggalkan hutan dengan hati-hati menuju desa. Tanpa sadar, sudah semalaman kami berada di sana. Kami pun tiba di desa tepat saat matahari mulai terbit. Kami segera berlari ke arah rumah, bermaksud meminta ibu untuk meminta pertolongan Pak Lek. Namun ternyata sudah ada beberapa orang di sana, Pak Jumito, Mas Musi, dan Mbak Mina yang sudah tersadar. Aku menarik nafas lega melihatnya. Namun tubuhnya yang kurus dan luka di tubuhnya masih jauh dari kata pulih. "Itu Nyai, Danan kembali," teriak Pak Jumito. Aku pun bergegas menghampiri mereka. Sepertinya Mbak Mina juga sempat menceritakan sesuatu kepada mereka. "Bu, coba cari cara untuk menghubungi Pak Lek. Ini bukan masalah biasa," ucap Cahyo pada ibu. Mas Musi segera menghampiriku dengan wajah yang khawatir. "Danan, ngapunten, saya salah sangka dengan niat baik Mas Danan," ucap Mas Musi. "Sudah Mas, tidak usah dipikirkan. Bagaimana keadaan Mbak Mina?" tanyaku. Mas Musi bercerita bahwa tepat saat subuh tadi, tiba-tiba Mbak Mina tersadar. Samar-samar ia menceritakan tentang apa yang ia ingat. Ada sosok yang memang menjebaknya dan berusaha mendapatkan jasadnya. "Benar Mas, ada sosok yang dipanggil dengan sebutan Raden yang mengincar jasad perempuan untuk disetubuhi. Saya tidak mengerti itu sebuah ritual atau apa," tambahku. Mendengar ceritaku, Pak Jumito dan Mas Musi pun bergidik ngeri. "Ada juga seorang dukun dan salah satu warga desa sini yang membantu orang itu untuk mendapatkan jasad yang ia incar," Cahyo memperingatkan. "Warga desa ini?" tanya Pak Jumito. "Ya, saya sempat melihatnya juga saat saya mengobati Mbak Mina kemarin," ucapku. Mas Musi dan Pak Jumito terlihat mencoba mengingat-ingat sosok warga yang mungkin saja mencurigakan. "Pak, sepertinya saya curiga dengan seseorang, tapi lebih baik kita selidiki lebih dulu," ucap Mas Musi. Pak Jumito mengangguk setuju. Sepertinya ia memang tidak ingin menuduh salah satu warganya dengan asal-asalan. Aku menceritakan bahwa warga itu masih mengincar Mbak Mina. Bahkan warga itu diancam oleh dukun itu dengan cara yang mengerikan. Hal ini seolah memastikan orang itu masih akan mengejar Mbak Mina. "Minta tolong Batu Mejan dan orang-orang yang mengerti. Mbak Mina sementara harus dijaga dengan ketat. Setidaknya sampai Pak Lek datang dan membantu menyelesaikan masalah ini," jelasku. Pak Jumito pun mengerti maksudku. Mereka pun segera berpamitan untuk segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa melindungi Mbak Mina ataupun warga lain yang diincar. "Mas Danan, jangan nekat seperti ini lagi ya. Selanjutnya, biar kami orang-orang dewasa yang melakukan peran kami," ucap Pak Jumito sembari berpamitan. Ibu pun mengajak kami masuk ke rumah dan memeriksa luka-luka kami. "Jul, kesini, tak periksa lukamu," ucap ibu. "Nggak usah Bude, aku nggak apa-apa," balas Cahyo sambil celingak-celinguk melihat ke dalam rumah. Nyariin apa toh kamu Jul?" tanyaku yang bingung memastikan tingkahnya. Bude belum masak ya? Kangen aku sama nasi bandengnya Bude," ucap Cahyo sambil terus mengintip ke arah dapur. Alah Jul, sana ke dapur, nggak cuma bandeng, sayur asemnya juga sudah matang. Sana makan yang banyak," balas ibu. Seketika wajah Cahyo berubah sumringah. Ibu pun hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Tidak lama setelahnya aku pun segera menyusul Cahyo ke dapur. Wah, lapar apa doyan Jul?" tanyaku. "Dua-duanya, masakan ibumu pancen top," balas Cahyo. "Kayaknya kamu ngomong gitu juga ke masakannya Bule," balasku lagi. Cahyo tersenyum mendengar pertanyaanku. Ia menyelesaikan makanan yang dikunyahnya dan menengguk sedikit air. "Gak bisa dibandinginan, masakan Bule sama Bude sama-sama enak," ucap Cahyo. Aku kembali menggeleng melihat Cahyo yang kembali menambah lauk ikan bandengnya. Buat aku, masakan mereka benar-benar istimewa dibandingkan masakan siapapun. Cuma masakan Bule sama Bude yang bisa ngingetin aku sama masakan almarhum ibuku dulu, tambah Cahyo lagi. Cahyo menceritakan hal itu dengan wajah yang santai sembari melahap lauk di piringnya. Namun aku mendengar ucapannya begitu dalam. Aku tidak menyangka masakan rumah yang selama ini kuanggap biasa saja ternyata sangat istimewa untuk Cahyo. "Ya wis,
Habisin Jul, tak bantu, ucapku sembari menambah lauk. Gak usah disuruh Nan, balas Cahyo. Jarang sekali aku bisa menikmati masakan ibu senikmat ini. Ibu pun tersenyum melihat tingkah kami, sembari mengantarkan 2 gelas teh untuk melengkapi menu makan kami. Setelah kelelahan dengan kejadian semalam, aku dan Cahyo tertidur hingga jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa, sembari mencari tahu sosok warga desa yang terlihat di rumah itu. Nak Danan, mau kemana? Tanya seorang ibu yang berpapasan denganku. Mau jalan-jalan saja Bu, sembari menjenguk Mbak Minah, balasku santai. Oh iya, maafin ibu ya, dulu ibu ikut nyalahin kamu. Ibu ikut terbawa emosi saat itu. Sudah Bu, tidak usah dipikirkan. Salah saya juga tidak antisipasi. Ya sudah Bu, saya lanjut dulu, pamitku. Iya Nak Danan, kalau sempat mampir-mampir ke rumah ya, balas ibu itu. Aku pun meninggalkan ibu itu dan melanjutkan jalan-jalan kami. Tidak berapa lama kami berjalan, kami menemukan Pak Jumito sedang mengobrol bersama Mas Musi dan beberapa warga di warung koperasi desa. Sepertinya Mbak Mina juga menginap di dekat situ, dijaga oleh ibu-ibu desa. Pak Jumito, Mas Musi, gimana? Apa sudah dapat petunjuk? Tanyaku sambil dengan sopan bergabung dengan mereka. Danan, iya, tadi ada beberapa perbincangan, tapi sebisa mungkin biar kami saja yang mengurus. Kami tidak bisa membahayakan kalian lagi, jawab Pak Jumito. Matur nuwun Pak, tapi kalau sekedar ingin tahu boleh dong, balasku lagi. Pak Jumito menoleh ke arah Mas Musi seolah memastikan sesuatu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada kami. Sebenarnya bukan tanpa alasan, dulu saya meminta tolong ke Nak Danan. Mas Musi memulai bercerita. Maksudnya Mas? Mas Bahri sewaktu warga lain meninggalkan rumah saya, dia yang memberi saran untuk meminta tolong Nak Danan, jelas Mas Musi. Lantas masalahnya di mana Mas? Tanya Cahyo menimpali perbincangan tadi lagi. Tadi warga ada yang ingat, dia juga yang pertama menuduh Danan saat Mina tidak sadarkan diri, tambah Mas Musi lagi. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Bukannya mau curiga, tapi bisa jadi seseorang yang bernama Mas Bahri ini memang sengaja ingin menyingkirkanku. Ciri-ciri orangnya seperti apa Mas? Tanya Cahyo. Mas Musi menyebutkan ciri-ciri seorang warga desa dengan kumis tipis dan rambut belah tengah dengan umur yang sedikit lebih tua dari Mas Musi. Sekilas ciri-ciri itu memang mirip dengan seseorang yang diperintahkan oleh dukun itu. Pak Jumito sudah menemui Mas Bahri, sebaiknya kita jangan menuduh dulu, ucapku. Kami sudah menghampiri rumahnya, namun tidak ada tanda-tanda ada seseorang di sana, jawab Pak Jumito. Tidak ada pilihan lain, sepertinya kami memang harus waspada dengan seseorang yang diceritakan oleh Mas Musi ini. Ternyata Pak Jumito pun sudah menyebarkan berita ke warga untuk menghubungi bila bertemu Mas Bahri. Semoga saja usaha Pak Jumito dan warga desa tidak sia-sia. Seandainya Mas Bahri benar orang itu dan ia bisa dihentikan, mungkin teror untuk Mbak Mina bisa menghilang. Dan untuk urusan Raden dan dukun itu, biar Pak Lek yang memikirkannya. Jul, kayaknya masalah udah beres. Kamu kalau mau balik gak apa-apa lo, ucapku pada Cahyo. Santai dulu aja Nan, nunggu Pak Lek sampai kesini aja. Udah lama toh kita gak main bareng. Nanti aku berangkat sekolah dari rumahmu saja, balasnya. Lah, bukannya sekolahmu jauh dari sini? Tanyaku. Tenang, amanan, sekali-kali kan gak apa-apa, balasnya. Iya sih, bagus kalau begitu. Kebetulan udah lama aku gak ada teman latihan. Masa mau kalah terus dari kamu, ucapku pada Cahyo. Cahyo yang mendengar ucapanku segera menepuk punggungku dengan keras. Alah, kalah apaan? Kalau adu pukul emang aku yang menang, tapi kalau adu ilmu jelas sebaliknya. Tapi boleh sih, habis ini kita ke kebun belakang aja, balas Cahyo. Kami pun kembali ke rumah dan pamit lagi kepada ibu untuk berlatih di kebun belakang. Awalnya aku kira ini akan seperti latih tanding biasa, namun entah mengapa sepertinya kami terbawa suasana. Sepertinya tidak hanya aku saja,
Saat ini kami merasa begitu lemah setelah kejadian kemarin. Masing-masing dari kami ingin menempa diri untuk lebih kuat, baik secara lahir dan batin, untuk bisa menghadapi orang-orang semengerikan Raden dan dukun itu. Beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berlatih. Setiap sepulang sekolah, Cahyo sudah lebih dulu sampai ke rumah dengan mengenakan sepeda ontel miliknya. Jul, waktu kemarin melawan mayat-mayat itu, tiba-tiba aku ngelihat ada kekuatan yang menyelimuti tubuhmu. Itu apa? Apa ada hubungannya dengan nama Wanasura yang kamu sebutkan itu? Tanyaku penasaran. Mendengar pertanyaanku, Cahyo pun mendekat ke arahku. Ia memintaku menjulurkan tangan dan menempelkan kelima jarinya padaku. Coba rasainan, ucap Cahyo. Aku menuruti ucapannya. Sepertinya ia memintaku menerawang masuk ke dalam tubuhnya. Dan benar, aku merasakan keberadaan sesosok makhluk. Sepertinya aku mengenal makhluk itu. Tapi sepertinya tidak juga. Itu siapa? Kliwon? Tanyaku. Cahyo menggeleng dan melepaskan tangannya dariku. Aku pernah cerita tentang dia saat kembali dari Alas Wetan. Namanya Wanasura. Dia kembarannya Kliwon, jelas Cahyo. Tunggu, kamu menyimpan kodam? Tanyaku kaget. Cahyo menggeleng. Kliwon masih memiliki tubuh, namun ia terjebak di suatu tempat di Alas Wetan. Namun tubuh fisik Wanasura sudah mati. Dia butuh tempat naungan untuk bisa tetap ada, jelas Cahyo. Jadi kamu menjaga makhluk itu demi Kliwon? Tanyaku. Cahyo mengangguk mengiyakan. Sepertinya aku semakin mengerti. Bisa jadi keberadaan sosok bernama Wanasura juga akan berperan besar dalam pertarungan Cahyo. Menurutmu gimana? Tanya Cahyo tiba-tiba. Maksudmu, apa salah bila aku membiarkan Wanasura menempati tubuhku? Tanya Cahyo. Menurutmu apa salah bila aku membiarkan sebuah pusaka bersemayam di tubuhku? Aku bertanya balik pada Cahyo. Kok nanya balik? Protes Cahyo. Ya intinya pertanyaan kita sama. Keberadaan pusaka dan Wanasura sudah ditakdirkan bersama kita. Benar atau salah akan kita ketahui nanti. Dan bila kita tahu ini hal yang salah, aku maupun kamu harus bisa merelakannya, jawabku. Cahyo menatap mataku. Sepertinya ia setuju. Namun sepertinya terbayang di matanya bahwa ia pasti akan berat bila harus berpisah dari sosok yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Ya sudah, gak usah terlalu dipikirin. Kalau memang kita melakukan kesalahan, masih ada Pak Le yang akan menegur kita kan? Tambahku berusaha melepaskan suasana serius ini. Nah iya, bener juga tuh. Kalau emang salah, minimal udah dapat sendal jepit kita, balas Cahyo. Kami pun menyelesaikan latihan kami hari ini dan kembali ke rumah. Ibu sudah menyediakan air hangat untuk kami mandi dan menu makan malam untuk kami. Pak Le belum ada kabar Bude? Tanya Cahyo sembari mencomot tempe goreng yang sudah tersaji di meja. Belum Jul, semoga Pak Le gak kenapa-napa ya, ucap ibu khawatir. Tenang Bude, gak ada masalah apa-apa. Paling Pak Le lagi mampir nyetok makanan burung. Udah tenang aja Bude, jawab Cahyo sengaja agar ibu tidak khawatir. Malam itu aku dan Cahyo bersiap untuk tidur cepat. Dinginnya malam itu seolah menina bubukan kami untuk tidur dengan nyenyak. Di tengah tidur kami, sayup-sayup aku mendengar suara gemercik air dari hujan yang sepertinya sudah menemani tidur kami cukup lama. Sesekali terdengar suara petir yang menyambar di kejauhan. Awalnya aku mencoba tidak menghiraukan, sampai suatu ketika kilatan cahaya memperlihatkan bayangan Cahyo yang terlihat tidak tenang. Jul, ada apa Jul? Gak bisa tidur? Tanyaku yang bingung melihat keanehan padanya. Wajahnya terlihat serius, seolah cemas terhadap sesuatu. Walau begitu, aku tahu dia juga merasa ragu. Nan, perasaanku gak enak Nan, ucap Cahyo. Mendengar jawaban Cahyo, aku pun bangkit dari tidurku dan meminta penjelasannya. Belum sempat meminta penjelasannya, tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi dari dalam tubuhku. Keris Rogo Sukmo. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sepertinya keris Rogo Sukmo juga merespon sesuatu. Bisa jadi hal inilah yang juga dirasakan Cahyo.
Aku mau mengecek keluar, Nan, ucap Cahyo. Aku ikut, perasaanku juga nggak enak, ucapku. Tapi sebaiknya sebelum pergi, kita persiapkan diri dulu. Setidaknya kita mohon restu perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Entah apa yang membuatku begitu cemas kali ini. Setelah kejadian kemarin, aku merasa hal apapun bisa terjadi pada kami setelah ini. Tapi kami tahu Tuhan akan selalu ada untuk melindungi umatnya yang bertakwa. Secepat mungkin kami berlari menuju desa. Insting kami menuntun kami untuk pergi ke tempat di mana Mbak Mina berada. Pemandangan yang mengerikan menyambut kami yang sampai di tempat itu. Di tengah guyuran hujan deras terlihat Pak Jumito terduduk di tanah memegangi dadanya, sementara Mas Musi terbaring di tanah. Mbak Tumejan menggenggam sebilah keris untuk melindungi mereka dengan nafas yang sudah terengah-engah. Bagaimana tidak, wujud pocong yang sebelumnya kami lihat di ruang bawah tanah rumah Raden itu kini mengepung desa dengan mata terpusat kepada Mbak Tumejan. "Mbah!" teriakku menghampiri mereka. "Danan, jangan kesini, ini bukan tanggung jawabmu," perintah Pak Jumito. Jelas kami tidak mengindahkan perintah Pak Jumito. Saat itu juga aku dan Cahyo berlari ke arah mereka. "Nan, urus pocong-pocong itu, bisa kan?" tanya Cahyo. Aku mengangguk, sementara Cahyo memisahkan diri denganku. Aku tahu maksudnya, ia berusaha mencari sosok yang mengirimkan makhluk-makhluk ini ke desa. Ada beberapa doa yang kubaca untuk memagari Mas Musi dan Pak Jumito dari serangan makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka mencoba merasuki Mas Musi. Sepertinya sedari tadi Mbak Tumejan mencoba menahannya. Melihat aku mampu melindungi mereka, Mbak Tumejan membacakan beberapa mantra pada kerisnya dan menghujamkannya ke setiap pocong yang mendekat. Aku pun tidak tinggal diam. Aku mengingat satu persatu ilmu yang diajarkan Bapak padaku. Amalan api tidak akan berhasil melawan makhluk sebanyak ini. Kalaupun aku ingin mencoba menenangkan sosok-sosok ini, sepertinya dukun itu juga menyiapkan jimat yang mengikat mereka. Yang aku bisa saat ini hanyalah melindungi Pak Jumito dan seluruh warga yang masih berdiam di rumah dengan aji-ajian yang aku bisa, hingga Cahyo bisa menemukan di mana dukun itu. Beruntung tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara pertarungan di balik salah satu rumah. Aku memberi isyarat pada Mbak Tumejan untuk menahan sosok pocong-pocong itu dan berlari ke arah Cahyo. Saat itu Cahyo terlihat mengamuk dengan bayangan seekor kera yang merasuki dirinya. Itukah Wanasura? Aku mengira Cahyo kehilangan kesadaran. Namun tepat saat menyadari keberadaanku, Cahyo mengambil kesempatan untuk mengambil mangkuk sesajen yang dibawa dukun itu. Ia melemparkan benda itu bersamaan dengan sebuah kalung yang berhasil ia rebut. "Danan, urusin ini," perintah Cahyo. "Bocah brengsek, kamu pasti mati. Setelah ini, kalian pasti mati," ancam dukun itu yang sepertinya juga dilindungi sesuatu sosok hitam. Aku menangkap benda yang dilempar Cahyo, dan sebagian benda itu berserakan di tanah. Ada beberapa tulang belulang di dalam mangkok itu, dan beberapa ikatan tali pocong di kalungnya. Aku mengerti dengan segera. Saat itu juga aku mengumpulkan benda itu jadi satu dan membacakan doa-doa untuk memutihkannya. Cukup lama hingga ayat-ayat suci berhasil melepas ikatan benda itu dengan pocong-pocong yang dikendalikan dukun itu. Sayangnya saat aku hampir selesai, terlihat seseorang yang berlari ke arahku dengan membawa sebuah batu besar. "Bocah brengsek, aku tahu pasti kamulah yang akan menjadi masalah untuk urusan kami," ucap pemuda itu. "Bari, jangan!" teriak Mbak Tumejan yang sudah kewalahan menangani pocong-pocong itu. Jadi benar, pemuda anak buah Raden itu adalah Mas Bahri yang merupakan salah satu warga desa. Aku kebingungan memilih antara meneruskan doaku atau menghindari serangan Mas Bahri. Tanpa adanya waktu yang panjang, saat itu aku memilih untuk menyelesaikan doaku. Hanya sepersekian detik waktu dari aku menyelesaikan doa hingga batu itu hampir memecahkan kepalaku. Namun anehnya, aku bisa menghindar dengan tepat waktu. "Tidak ada yang bisa menghalangi niat baikmu." Samar-samar teringat di pikiranku tentang suara seorang kakek yang kami tolong di rumah itu. Aku sedikit tidak percaya, apa benar hanya dengan ucapan
apapun bisa jadi kenyataan. Saat ini aku tidak perlu memikirkan itu. Saat itu juga pocong-pocong yang mengepung desa menghilang. Tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Mbah Tumejan membantuku menahan Bahri, sementara dukun itu masih kewalahan dengan serangan Cahyo. Bukan aku yang harusnya bertanggung jawab terhadap bocah-bocah sial ini, ucap dukun itu. Dengan sigap ia menghindari serangan Cahyo dan berlari menghampiri Bahri. Bocah, ini semua salahmu. Kau yang harus bertanggung jawab, ucap dukun itu. Tapi bagaimana Mbah? Saya tidak bisa melawan mereka sendirian, balas Bahri. Tidak perlu, aku hanya butuh pengorbananmu. Di tengah derasnya hujan, aku tidak pernah menyangka dengan apa yang aku lihat. Dukun itu menarik mundur Bahri dan menarik kepalanya sekuat tenaga. Mbah Dirwo, sakit Mbah, teriak Bahri. Namun sebaliknya, dukun yang dipanggil dengan nama Mbah Dirwo itu malah tertawa terkekeh menikmati apa yang dilakukannya itu. Raden, aku pinjam satu anak buahmu, ucap dukun itu sembari membaca mantra yang dihiasi dengan darah yang bermunceratan dari leher Bahri dan memisahkan kepala dan tubuhnya. Suara teriakan Bahri hanya terdengar sebentar hingga tenggorokannya terobek hanya dengan dua tangan dukun yang dirasuki kodamnya itu. Sayangnya, kematian Bahri membangkitkan sosok yang mengerikan. Sosok yang sepertinya merupakan anak buah gaib yang dimiliki oleh Raden. Makhluk besar yang tingginya bahkan melebihi rumah ini. Matanya memerah, seolah dengan mudah dapat mengincar kami. Gendruwo, bukan. Makhluk ini lebih kejam dari itu. Gila, aku tidak percaya makhluk ini bisa ada di tempat ini, ucap Mbah Tumejan panik. Itu makhluk apa Mbah? Tanyaku. Aku pernah gagal berhadapan dengan makhluk seperti itu di luar pulau ini. Padahal itu pun tidak sebesar dan sebuas ini. Makhluk ini bisa membunuh siapa saja yang mencoba mencuri harta tuanya atau merusak ladang tuanya. Penjelasan Mbah Tumejan benar-benar menjatuhkan mental kami. Tapi untuk menggunakannya sebagai makhluk pembunuh, ada tumbal nyawa yang harus dikorbankan. Orang sana menyebut makhluk itu dengan nama Beku Ganjang, jelas Mbah Tumejan. Penjelasan Mbah Tumejan membuatku bergidik ngeri. Terlebih entah perasaanku saja atau makhluk itu terlihat semakin besar. Wanasura! Cahyo berteriak sekeras mungkin memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya itu. Samar-samar terlihat lengannya dipenuhi rambut kera dan berubah semakin besar. Sekuat tenaga ia memukul sosok makhluk besar itu hingga goyah. Pukulan Cahyo berpengaruh terhadapnya. Seketika aku sedikit percaya diri untuk mencoba menghadapinya. Kali ini aku mencoba membacakan ajian Gambu Rumekso dengan melantunkan ayat-ayat suci yang membuat makhluk itu tidak nyaman. Angin pun berhembus menyayat sedikit demi sedikit tubuh hitam itu. Makhluk yang disebut Beku Ganjang itu merespon serangan kami dengan menghantam kami dengan tangannya yang besar. Namun Cahyo bisa menahannya walau dengan sekuat tenaga. Aku terus menyerang dengan berbagai cara sembari mencari cara untuk mengalahkan makhluk ini. Kita harus gimana Nan? Makhluk ini enggak sembarangan, tanya Cahyo bingung. Makhluk yang dipanggil dengan tumbal pasti punya pengikat. Biar aku cari tahu dulu, ucapku. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Mbah Tumejan terus mencoba menyerang dukun itu, sementara aku dan Cahyo bertarung dengan tidak seimbang melawan makhluk besar itu. Kalau begini terus, kita pasti babak belur Nan, ucap Cahyo setelah sempat menerima serangan dari makhluk itu lagi. Aku tidak membalas Cahyo dan terus membacakan ajianku untuk menyerang makhluk ini sembari mencari celah. Beruntung salah satu angin dari Gambu Rumekso menyayat bagian dada makhluk itu dan menunjukkan benda berwarna merah darah di dalam tubuhnya. Jantung, makhluk itu punya jantung. Sepertinya itu yang menjadi pengikat makhluk ini dengan bayaran nyawa Bahri, ucapku sembari terengah-engah. Cahyo yang mengerti maksudku segera mengincar titik itu. Sayangnya itu tidak mudah. Dukun bernama Mbah Dirwo itu membacakan sebuah mantra dan menusukkan sebuah jimat yang terbuat dari bambu pada makhluk besar ini. Jangan lama-lama, habisi mereka, perintah Mbah Dirwo. Dengan tusukan benda itu dan perintah Mbah Dirwo, tiba-tiba Beku Ganjang itu menjadi semakin buas dan mengamuk.
Ia menghujami Cahyo dengan berbagai pukulan hingga dari mulutnya bermuncaratan darah. Beruntung Cahyo bisa melindungi dirinya dengan kekuatan warna surak. Seandainya itu aku pasti sudah mati. Jantungku berdegup kencang. Rasa amarah, emosi, takut, dan kesal menjadi satu. Aku sudah tahu kelemahan makhluk ini. Namun ilmu apa yang harus aku gunakan untuk menghabisinya? Danan, ucap Cahyo berusaha mengatakan sesuatu. Gunakan ilmu itu. Aku menoleh sebentar kepada Cahyo dan memalingkan kembali ke arah beku ganjang yang mulai mengarah ke arahku. Ilmu yang pernah digunakan ayahmu waktu di Bukit Batu, ilmu pukulan jarak jauh. Entah apa namanya, ucap Cahyo. Ilmu bapak. Aku mencoba mengingat semua ilmu yang pernah bapak gunakan, dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud Cahyo. Tapi aku baru melihatnya satu kali. Enggak, Jul, aku belum menguasai ilmu itu, ucapku yang kembali menggunakan ajian Gambu Rumekso untuk menyerang makhluk itu. Sayangnya dengan wujudnya yang sekarang, seranganku tidak lagi berpengaruh. Sebaliknya serangan serupa yang digunakan untuk menyerang Cahyo kini mengarah ke arahku. Tapi belum sempat serangannya sampai kepadaku, Mbah Tumejan menghadangnya dengan kerisnya hingga terbelah. Sialnya tidak hanya itu, beku ganjang itu menyapu tubuh Mbah Tumejan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke pohon besar. Mbah, teriakku panik. Mbah Tumejan juga memuntahkan darah, dan dengan serangan sebesar itu, Mbah Tumejan gagal mempertahankan kesadarannya. Tubuhku terbakar amarah, namun hembusan angin Gambu Rumekso masih berhembus menenangkanku. Samar-samar teringat sebuah mantra yang sering diajarkan bapak kepadaku. Sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wejangan-wejangan bapak. Tanganku mengepal dengan keras. Mulutku tidak henti-hentinya membacakan doa itu hingga perlahan kekuatan berkumpul di kepalan tanganku. Iya Nan, ilmu itu, ucap Cahyo semangat. Makhluk itu terus menerjang ke arahku, tapi kali ini aku tidak takut sama sekali. Anehnya, entah mengapa tubuh makhluk itu tidak sebesar sebelumnya, seolah mengikuti rasa takutku yang mulai hilang. Bapak, izinkan saya menggunakan ilmu ini, ucapku. Tepat saat beku ganjang itu menyerangku, aku menghindarinya setipis mungkin dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya. Ajian Lebur Saketi, sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu, kini kugunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku. Benar saja, jantung makhluk itu terlepas. Bentuknya menyerupai kepala manusia, dan saat itu juga makhluk itu kehilangan kekuatan dari empunya dan perlahan menghilang dalam gelap. Saat itu seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan Cahyo di bawah guyuran hujan. Jangan tidur dulu, di mana dukun itu? Ucap Cahyo. Aku mencoba melihat ke sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk di mana dukun itu berada. Kabur, dia kabur, ucapku. Aku pun mengatur nafas sembari terkapar di tanah lapang itu. Nafas kami terengah-engah. Baru sebentar berusaha mengatur nafas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sekuat tenaga kami mencoba untuk bangkit. Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga. Bocah-bocah gemblung, bisa-bisanya ngelawan makhluk begitu, ucap orang itu. Seketika aku dan Cahyo tertawa mendengar suara yang sangat familiar itu. Pak Le, teriak Cahyo sekuat tenaga. Terlambat, setannya sudah pergi. Aku tertawa mendengar teriakan Cahyo. Pak Le tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang telah menyala walau di bawah hujan. Api itu melayang ke arahku, Cahyo, dan Batu Mejan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba luka kami menutup. Walau tidak pulih sepenuhnya, namun nyawa Batu Mejan sepertinya tidak lagi dalam bahaya. Pak Le dari mana saja? Tanyaku. Pak Le masih tidak menjawab. Ia malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia, persis seperti milik beku ganjang yang kami lawan. Pak Le ngelawan makhluk begitu juga? Tanya Cahyo penasaran. Yo, orang-orang biadab. Dia menumbalkan seorang ibu yang mengabdi padanya hanya demi memerintah makhluk itu, ucap Pak Le. Mendengar ucapan itu, aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan pada Raden. Apa ibu itu yang dimaksud?
Dukun itu kabur Pak Lek, tanyaku. Dukun itu tidak sempat kabur. Sewaktu Pak Lek coba menangkapnya, tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya dan membakar dukun itu hingga hangus. Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar, jelas Pak Lek lagi. Mendengar hal itu aku bergidik ngeri, penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya. Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat. Sudah seminggu sejak pertarungan kami melawan dukun ini, Mbak Mina sudah pulih sepenuhnya. Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa. Aku, Pak Lek, dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu, dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur. Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah lembaran kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan. Sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan latas sebuah simbol. Entah mengapa aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar di kertas itu. Kemunculan sosok tidak kasat mata di pabrik gula awalnya hanya menjadi isu biasa, sampai diketahui bahwa kemunculan mereka adalah disebabkan oleh ritual sosok yang misterius. Suara misterius terdengar dari arah bangunan belakang pabrik. Belum pernah ada yang berani untuk memastikan asal dari suara itu hingga saat ini. Pokoknya kali ini kita harus dapetin sumber suara itu. Masa kalian mau ditakut-takutin sama hal gak jelas? Ucap marahan pada teman-teman di belakangnya. Kamu yang beneran? Katanya yang ada di sana itu hantu dari tumbal waktu pabrik ini dibangun. Balas Mul, teman sedivisi marahan yang dipaksa untuk mengikuti mereka malam ini. Justru orang kaya kamu ini yang bikin karyawan lainnya percaya kalau pabrik ini berhantu. Marhan menepuk kepala Mul sembari mendorongnya maju. Sana, jangan jadi pengecut. Mul tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau ia harus menuruti perintah Marhan. Sementara dua temannya yang lain, Sukir dan Pasmin, hanya ikut menertawakannya. Ia membuka perlahan pintu besi dari bangunan utama dan perlahan berjalan menuju sebuah bangunan yang jaraknya hanya beberapa meter dari bangunan utama. Gelapan, udah jalan aja. Hanya berbekal dua buah senter, mereka pun menerobos gelapnya malam dan mendekat ke bangunan yang merupakan gudang reparasi mesin-mesin pabrik itu. Belum sempat mereka mendekat, tiba-tiba terlihat cahaya redup menyala dari salah satu jendela bangunan itu. Mul, tahan dulu Mul, itu kok terang, kayak ada yang nyalain lilin dari dalam, ucap Sukir. Mul pun berhenti, ia menoleh ke arah Marhan. Sayangnya Marhan masih terus memberi kode agar Mul melanjutkan jalannya. Saat itu seketika udara menjadi semakin dingin. Senter Mul dan Marhan tiba-tiba menjadi redup dengan sendirinya. Aku kok merinding ya, gimana nih, ucap Pasmin. Sama Min, balas Mul sambil tersenyum memelas. Namun tetap saja mereka harus terus menjalankan rencana mereka. Sekali lagi suara pintu besi terdengar, tetapi suara itu berasal dari bangunan belakang. Baru saja mereka berhasil membuka pintu itu, tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sesosok makhluk yang terduduk di mesin penggilingan yang sudah rusak. Sosok makhluk perempuan berambut panjang, berkain putih lusuh, sedang memainkan kakinya sembari menatap mereka. Aku dapat teman lagi, ucap makhluk itu dengan suara mengerikan. Sontak mereka berempat pun terperajat. Senter Mul terjatuh dan mereka berdesakan untuk mencoba keluar. Kuntilanak kan? Itu kuntilanak, teriak Mul. Namun siapa sangka saat Mul meminta pertolongan Marhan, tiba-tiba Marhan sudah berada jauh kembali ke seberang bangunan melarikan diri. Setan, malah kabur si Marhan, ucap Sukir. Melihat kejadian itu, kuntilanak itu pun semakin tertawa keras yang membuat ketiga orang itu semakin ketakutan. Aku mau pingsan aja Mul, ucap Sukir. Jangan Kir, aku duluan aja, balas Mul. Pasmin yang melihat tingkah bodoh mereka segera memaksa menarik tubuh mereka untuk keluar dari bangunan. Tapi tepat sebelum mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara air yang mengguyur ke arah hantu itu. Nah kan bener, bisa disiram. Menyusul siraman itu,
Tiba-tiba muncul beberapa orang dari dalam kegelapan yang mendorong jatuh sesosok berwujud kuntilanak itu hingga terjerembab. "Aduh, jangan kasar-kasar dong," ucap kuntilanak itu. Mendengar perubahan suara kuntilanak itu, tiba-tiba Mul, Sukir, dan Pasmin terhenti. "Kok suaranya jadi cowok?" tanya Mul. Ia mengarahkan cahaya lampu senternya ke arah kuntilanak itu dan melihat beberapa karyawan pabrik yang baru saja muncul menyiramkan air dan mendorong kuntilanak itu. "Lah, Madun, Gusri, kok bisa di sini?" tanya Sukir. "Sengaja. Udah direncanain ini sama Marhan. Akhirnya kita bisa membongkar siapa nih yang pura-pura jadi kuntilanak buat nakutin karyawan," ucap Madun. "Yah, habislah kamu," Gusri mengompori Madun. Mereka berdua pun menarik rambut kuntilanak itu yang seketika langsung copot dari kepalanya. "Cahyo?" tanya Mul yang mengenali wajah itu. "Ngapunten mas-mas yang ganteng, saya cuma bercanda, jangan dimarahin ya," ucap karyawan yang bernama Cahyo itu. "Wah, kurang ajar kamu, berani-beraninya," teriak Gusri yang segera menarik kerah baju Cahyo dan mencoba memukulnya. Beruntung baju kuntilanak yang ia gunakan cukup longgar, sehingga dengan lincah ia bisa meloloskan diri dengan melepaskan baju itu dan lari menjauh. "Ngapunten, saya pamit dulu," teriak Cahyo yang segera berlari secepat mungkin menuju pintu keluar. Gusri dan Madun yang sudah kesal dengan tingkah Cahyo segera mengejar mereka, diikuti teman mereka yang lain. Sayangnya dalam sekejap Cahyo sudah menghilang dari pandangan mereka, masuk ke dalam kegelapan kebun pisang di dekat pabrik. "Cepet banget larinya itu bocah, udah kayak monyet aja," ucap Gusri. "Tenang mas, besok kita samperin aja tuh, kita bikin perhitungan," balas Mul. Merasa puas dengan hasil pencarian mereka, mereka pun memutuskan untuk selesai dan pulang meninggalkan pabrik gula tempat kerja mereka. Sebuah pabrik gula yang baru beberapa tahun direstorasi setelah puluhan tahun terbengkalai. Beberapa malam setelahnya terlihat dua orang berjalan perlahan mendekati bangunan belakang itu dengan hanya berbekal sebuah senter. "Mas Marhan yakin mau di bangunan belakang? Katanya di sana angker," ucap seorang perempuan yang menggandeng erat Marhan dengan sedikit ketakutan. "Tenang Dek Citra, setan yang muncul di bangunan itu sudah mas urusin. Itu ulahnya si Cahyo aja yang cari gara-gara," balas Marhan dengan percaya diri. Mendengar ucapan Marhan pun Citra menjadi lebih tenang dan mempercepat langkahnya menuju bangunan itu. Mereka mencari tempat yang nyaman di antara mesin-mesin penggilingan yang rusak. Bermodalkan sebuah jaket yang digelar, mereka menikmati malam itu di dalam kegelapan gedung dengan penerangan sebuah senter. "Dek, kamu benar-benar cantik, mas sampai nggak tahan ngelihat kamu," rayu Marhan. "Mas Marhan gombal, bilang aja kalau udah kebelet," balas Citra menyerahkan diri. Tidak mampu menahan nafsu, bibir mereka pun saling bertautan. Tidak ada satupun yang mau mengalah memenuhi nafsunya masing-masing. Satu persatu baju Citra pun mulai ditanggalkan. Bentuk tubuh Citra yang masih ranum membuat Marhan semakin kagum dan ingin segera menikmatinya. Seketika Citra melepaskan bibirnya dari Marhan saat mendengar suara yang aneh. "Mas, itu suara apa?" tanya Citra. Gak ada suara apa-apa," balas Marhan yang ingin segera meraih kembali tubuh Citra. Namun Citra kembali menolaknya. Seketika suara itu kembali terdengar bersamaan dengan angin dingin yang meniup tengkuk mereka. "Brengsek, belum kapok juga itu bocah," ucap Marhan yang seketika terlihat kesal. Kenapa mas? Ada orang lain di sini?" tanya Citra yang mulai panik. Bocah brengsek, keluar kamu!" teriak Marhan. Sayangnya tidak ada suara apapun yang menyaut Marhan. Sebaliknya terdengar suara langkah kaki kecil melewati mereka. "Cahyo, keluar kamu!" teriak Marhan. Mendengar teriakan Marhan, tiba-tiba terdengar suara tawa seolah meledeknya. Tidak hanya itu, kali ini terdengar suara anak kecil tertawa dan raungan beberapa hewan. Seketika Marhan tersadar bahwa ini bukan ulah Cahyo. Citra, kita pergi dari sini," ucap Marhan. Sayangnya terlambat. Tepat saat Marhan menoleh ke arah Citra, tiba-tiba terlihat sosok makhluk wanita tua dengan kulit wajah yang berkeriput, dengan rambutnya yang panjang
mencengkram tubuh Citra dari belakang. Setan! Teriak Marhan yang ketakutan. Citra yang menyadari ada sosok mengerikan mencengkram tubuhnya hanya bisa menangis dan mencoba meraih Marhan. Mas, tolong mas, ucapnya sambil terisak. Sayangnya nyali Marhan tidak sebesar itu. Ia hanya terduduk lemas di bawah menyaksikan makhluk itu menarik tubuh Citra masuk ke dalam celah-celah mesin. Citra, Citra! Teriak Marhan mencoba mengejarnya sambil merangkak ketakutan. Namun sayangnya Citra sudah hilang di gelapnya bangunan bersama sosok mengerikan itu. Marhan yang merasa panik segera mengambil senternya. Ia berdiri sekuat tenaga menguatkan kakinya untuk mencoba mencari Citra. Sialnya, tepat saat senternya memenuhi ruangan, Marhan tidak lagi melihat hal yang sama. Cahaya senternya menunjukkan sosok bayangan makhluk besar bertaring, anak kecil yang berlarian, dan perempuan yang melayang. Sekuat tenaga Marhan berlari meninggalkan bangunan itu dan membiarkan Citra di sana bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.